Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai kreativitas guru dalam meningkatkan minat belajar siswa di masa COVID-19 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Pujiani Nurilahi, dan juga rekan saya yang bernama Valentina Silaban. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang tercantum dalam kreativitas guru dalam meningkatkan belajar siswa di masa COVID-19. Yang pertama, apa itu kreativitas guru? Yang kedua, ciri-ciri guru kreativitas. Yang ketiga, strategi pengembangan kreativitas guru. Yang keempat, faktor pendorong dan penghambat kreativitas guru. Yang kelima, pengertian minat. Yang keenam, pengertian minat belajar. Yang ketujuh, ciri-ciri minat belajar. Yang kedelapan, unsur-unsur dan fungsi minat belajar. Yang kesembilan, cara membangkitkan minat belajar siswa. Yang kesepuluh, faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar. Apa itu kreativitas? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kreativitas merupakan kemampuan untuk mencipta, daya cipta perihal berkreasi. Kekreatifan, kreativitas merupakan kemampuan untuk mengapresiasikan dan mewujudkan potensi daya berpikir untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan unik atau kemampuan mengkombinasikan sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih menarik. Ciri-ciri guru kreativitas. Yang pertama, kreatif dan menyukai tantangan. Guru yang dapat mengembangkan potensi pada diri anak adalah merupakan individu yang kreatif. Tanpa sifat ini, guru sulit dapat memahami keunikan, karya, dan kreativitas anak. Guru harus menyukai tantangan dan hal yang baru, sehingga guru tidak akan terpaku pada rutinitas ataupun mengandalkan program yang ada. Yang kedua, menghargai karya anak. Karakteristik guru dalam mengembangkan kreativitas sangat menghargai karya anak apapun bentuknya. Yang ketiga, motivator. Guru sebagai motivator yaitu seorang guru harus memberikan dorongan dan semangat agar siswa mau dan giat belajar. Yang keempat, evaluator. Dalam hal ini, guru harus menilai segi-segi yang harusnya dinilai, yaitu kemampuan, intelektual, sikap, dan tingkah laku peserta didik. Karena dengan penilaian yang dilakukan guru dapat mengetahui sejauh mana kreativitas pembelajaran yang dilakukan. Yang kelima, memberikan kesempatan pada anak untuk mencoba dan mengembangkan kemampuan daya pikir dan daya ciptanya. Strategi pengembangan kreativitas guru. Yang pertama, mengembangkan kreativitas dengan menciptakan produk baru atau hasil karya. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dengan imajinasi. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas melalui eksplorasi. Yang keempat, mengembangkan kreativitas dengan eksperimen. Yang kelima, mengembangkan kreativitas dengan kegiatan proyek. Yang keenam, mengembangkan kreativitas dengan musik. Dan yang ketujuh, mengembangkan kreativitas dengan bahasa. Faktor pendorong kreativitas. Yang pertama, waktu. Yang kedua, kesempatan menyendiri. Yang ketiga, dorongan. Yang keempat, sarana. Yang kelima, lingkungan yang merangsang. Yang keenam, cara mendidik anak. Dan yang ketujuh, kesempatan untuk memperoleh pengetahuan. Faktor penghambat kreativitas. Yang pertama, melarang dan memberi ancaman tanpa disadari. Sering kata-kata yang dilontarkan baik guru maupun orang tua adalah bentuk larangan atau ancaman. Tidak memberikan larangan bukan berarti siswa atau anak bisa bebas melakukan hal yang diinginkan. Yang kedua, membatasi rasa ingin tahu. Kreativitas anak dibangun dari rasa ingin tahu. Namun, jika seorang membatasi rasa ingin tahu pada anak, ternyata bisa memberi dampak buruk dan menjadi hambatan berpikir kreatif siswa. Yang ketiga, memberikan komentar negatif. Hambatan berpikir kreatif lainnya adalah dengan memberikan komentar-komentar negatif pada siswa. Siswa juga akan berpikir mereka tidak mampu melakukan apa-apa dengan baik atau merasa dirinya tidak berguna. Kondisi ini tentu pasti akan memicu turunnya kreativitas. Guru atau orang tua dapat memilih kata-kata yang menyadari kesalahannya tanpa mengecilkan hatinya.
Apa itu minat? Minat merupakan suatu keadaan di mana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut. Minat belajar sebagai suatu kondisi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan sendiri. Ciri-ciri minat belajar. Yang pertama, mempunyai kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenal sesuatu yang dipelajari secara terus-menerus. Yang kedua, ada rasa suka dan senang pada sesuatu yang diminati. Yang ketiga, memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu yang diminati. Ada rasa keterkaitan pada sesuatu aktivitas-aktivitas yang diminati. Yang keempat, lebih menyukai suatu hal yang menjadi daripada yang lainnya. Yang kelima, dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan kegiatan. Unsur-unsur minat belajar. Yang pertama, perhatian. Perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukan. Dalam hal ini, apabila seseorang menaruh minat suatu aktivitas akan memberikan perhatian yang besar. Bahkan, ia tidak segan untuk mengorbankan waktu dan tenaga demi aktivitas tersebut. Oleh karena itu, jika seorang siswa mempunyai perhatian terhadap pelajaran, maka siswa tersebut akan berusaha keras untuk memperoleh hasil yang bagus, yaitu dengan cara meningkatkan belajar. Yang kedua, perasaan. Unsur yang tidak kalah pentingnya yaitu perasaan, karena perasaan menyangkut tentang psikik siswa. Yang ketiga adalah motif. Motif merupakan daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Yang kedua, fungsi minat dalam belajar. Fungsi minat dalam belajar sebagai besar sebagai motivating force, yaitu sebagai kekuatan yang mendorong siswa untuk belajar. Siswa yang berminat kepada pelajaran akan tampak terdorong terus untuk tekun belajar. Berbeda dengan siswa yang sikapnya hanya menerima pelajaran. Mereka hanya bergerak untuk mau belajar, tapi sulit untuk terus tekun karena tidak ada pendorongnya. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam belajar, seorang siswa harus mempunyai minat terhadap pelajaran sehingga akan mendorong ia untuk terus belajar. Cara meningkatkan minat belajar. Yang pertama, berusaha membuka diri. Yang kedua, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mencari teman untuk belajar. Yang keempat, menyesuaikan dengan kemampuan. Yang kelima, menggunakan media pembelajaran. Yang keenam, mengetahui masalah yang dialami. Yang ketujuh, belajar dan biasa untuk karir di masa depan. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar. Yang pertama, faktor dorongan dalam, yaitu dorongan dari individu itu sendiri, sehingga timbul minat untuk melakukan aktivitas atau tindakan tertentu untuk memenuhinya. Yang kedua, faktor motivasi sosial, yaitu faktor untuk melakukan sesuatu aktivitas agar dapat diterima dan diakui oleh lingkungan. Minat ini merupakan semacam kompromi pihak individu dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga, faktor emosional, yaitu minat erat hubungannya dengan emosi karena faktor emosional selalu menyertai seseorang dalam berhubungan dengan objek minatnya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan mengenai materi tentang kreativitas guru dalam meningkatkan minat belajar siswa di masa COVID-19. Mohon maaf bila ada salah kata yang terucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.